Bab 9, Mengatasi Keterbatasanku. Ada sebuah kisah lama menceritakan kunjungan seorang sales sepatu ke daerah terpencil. Saat tiba di sana, ia melihat bahwa tidak ada seorang pun di desa itu yang memakai sepatu. Semua berjalan tanpa alas kaki. Maka ia pulang ke pabrik dengan patah semangat. Tidak ada orang yang pakai sepatu. Beberapa bulan kemudian, sales lain diutus ke tempat yang sama. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang memakai sepatu, wah, ia segera menelpon pabrik dengan penuh semangat dan berkata, tingkatkan produksi, sebab di sini belum ada seorang pun yang memakai sepatu. Berarti ini adalah peluang. Luar biasa, bukan? Satu kebenaran yang sama, tidak ada yang memakai sepatu, tetapi ada dua sikap atau dua cara pandang yang begitu berbeda. Sales yang pertama pesimis, sales yang kedua justru optimis. Bagaimana jika aku katakan bahwa begitu jugalah dalam hidup kita, menghadapi situasi-situasi yang sama, yang muncul di masyarakat atau di sekitar kita, kita bisa berfokus pada keterbatasan kita dan kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Atau, kita bisa menyadari betapa indahnya sekedar masih hidup bahkan di tengah penderitaan. Pola pikir ini berfokus pada iman daripada kepada kesulitan. Mengingatkanku pada seorang pendeta yang meskipun mengalami nyeri tubuh akibat COVID, tetap melakukan perjalanan sebagai pemandu rohani yang memimpin sebuah kelompok Kristen keliling Eropa. Ia berjalan kaki sekitar 10 km setiap hari. Sebuah tantangan besar bagi kesehatannya, tetapi selalu dengan sukacita saat membagikan iman dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Menarik, aku pernah melihat orang-orang dengan kesehatan yang terbatas, seperti pendeta itu hidup oleh anugerah Tuhan, mengatasi kesulitan dan bahkan dengan sukacita di wajah, serta sepatah kata penyemangat. Tetapi aku juga pernah melihat orang-orang yang sehat sepenuhnya, tanpa kesulitan fisik yang tampak, tetapi terpenjara dengan mengerikan dalam kecanduan, pikiran-pikiran yang kalah, dan kematian. Sungguh sebuah kontras. Aku lebih memilih cara pandang Rasul Paulus yang belajar untuk merasa puas dalam keadaan apapun, sebab Yesuslah yang menguatkannya. Sahabat pembacaku, pernahkah engkau menyadari bahwa selalu ada seseorang di sekitar kita dengan situasi yang lebih buruk atau lebih terbatas daripada kita? Namun, kadang kita merasa seolah-olah telah melupakan kita dan masalah kita tidak ada jalan keluarnya. Padahal tidak demikian. Hanya anugerah Allah yang bisa memperluas cara pandang kita, supaya kita mengalihkan fokus dari keterbatasan kita kepada Yesus, yang justru dalam keadaan lemah itulah di dalam Tuhan kita akan menjadi kuat. Aku tidak mau menjadi tawanan dari kesulitan setiap hari. Justru aku mau memiliki cara pandang yang benar atas keadaan, dengan keyakinan bahwa Dia, Tuhan, yang menyertaiku, akan menguatkanku dalam situasi apapun. Itulah keinginanku dan juga doaku. Filipi 4 ayat 12-13. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Ini kata Paulus. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.